Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1061, Kekuatan dalam jumlah kanker zaman kuno. Perkataan Liu Qianqian secara langsung menyinggung semua orang di dinding. Mereka melotot marah ke arah Liu Qianqian, berharap mereka bisa bergegas dan memberi gadis kecil ini tamparan keras di wajahnya. Gadis kecil berambut kuning, seseorang tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Jika kamu lahir di zaman dahulu, kamu tidak akan pernah melihat matahari besok." Memanggil, jarum perak itu tiba-tiba menembus langit malam, seperti seberkas cahaya di langit, dan menghantam dinding. Lelaki yang baru saja berbicara itu menjerit dan menutup matanya karena kesakitan. Jarum perak dimasukkan ke masing-masing matanya, dan darah mengalir keluar. Sekalipun kamu datang ke era modern, kamu tidak akan bisa melihat matahari esok hari, kata Chu Chen ringan. Liu Qianqian menatap Chu Chen dengan gembira. Matanya berbinar, lalu menegakkan punggungnya. Senang rasanya jika ada seseorang yang mendukungmu. Liu Qianqian menjadi lebih tidak bermoral dan dengan marah menyerang banyak prajurit kuno di tembok. Liu Kaihong merasa sedikit malu. Ini adalah putrinya. Kapan dia menjadi begitu galak? Chu Chen menyeruput tehnya sambil tersenyum. Malam ini, dengan kedatangan begitu banyak prajurit kuno, sepertinya mungkin pada akhirnya dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan. Karena mereka semua akan diusir oleh gadis kecil racun itu. Ini sungguh sesuatu yang patut dinantikan. Banyak prajurit kuno menatap Liu Qianqian dan menggertakkan gigi mereka. Jika Chu Chen tidak duduk di sebelah mereka, mereka mungkin sudah menyerang Liu Qianqian sejak lama karena mereka takut dengan seni bela diri Chu Chen. Biksu bertelanjang kaki itu telah melihat sekeliling halaman, dan dia sangat terkejut saat mendapati bahwa bunga-bunga di halaman tersebut mengandung vitalitas yang sedikit lebih kuat daripada bunga-bunga di luar tembok. Artinya, ada kemungkinan besar akar bunga abadi itu ada di pekarangan ini. Namun, Chu Chen menjadi batu sandungan mereka. Di dinding, semua orang saling bertukar pandang. Chu Chen, Lu Daxian berkata langsung, "Karena kamu ingin menjadi musuh semua prajurit kuno, kami akan membantumu." Begitu kata-kata itu terucap, para prajurit di tembok menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju pavilion. Siapapun yang membobol rumah pribadi akan ditangkap. Chu Chen menyesap teh peri 100 bunga. Dalam sekejap, sosok-sosok bermunculan dari segala arah, dan 2000, bagaikan pisau tajam, menusuk banyak prajurit kuno. Ledakan-ledakan, para prajurit kuno yang awalnya mencoba untuk bergegas ke pavilion dihentikan satu demi satu. Dari segi jumlah, anggota 2000 yang hadir malam ini 2 kali lebih banyak dari para prajurit kuno. Saat mereka muncul, pada dasarnya situasinya adalah 2 lawan 1, kecuali untuk kasus yang sangat langka. Sisanya mengambil alih kendali situasi dalam waktu singkat. Ada kekuatan dalam jumlah, Chu Chen mendesah. Sayang sekali Siwan dan saudara Feng tidak ada di sini. Jika mereka juga ada di sini, akan jauh lebih mudah untuk menangkap orang-orang ini malam ini. Chu Chen melihat sekeliling, ada medan perang di 4 tempat yang cukup sulit. Biksu bertelanjang kaki, 2 pahlawan Heshan,
dan Ludaxian juga bekerja sama untuk menghadapi serangan 6 anggota tim 2000. Yang paling mengejutkan Chu Chen adalah ada seorang wanita yang memegang cambuk panjang dan mengayunkannya erat-erat, memperlihatkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Anggota tim 2000 yang mengepungnya secara bertahap berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di tempat lain, tahun 2000 mengendalikan situasi dengan kuat. Chu Chen masih tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Ia ingin sepenuhnya menunjukkan keunggulan kekuatan dalam jumlah. Tak lama kemudian, di medan perang, seorang prajurit kuno ditangkap, dan 2 anggota tim 2000 segera maju untuk membantu 2 orang lainnya dalam menangani wanita yang membawa cambuk panjang itu. 2 orang lainnya menghela napas lega. Cambuk wanita ini sangat kuat dan tidak mudah untuk menghadapinya. Dilihat dari kemampuan bela dirinya, dia mungkin adalah keturunan dari mantan keluarga Ma dari Luo Sheng. Wanita itu sedikit terkejut dan memandang ke arah prajurit itu. Nama keluarganya adalah Ma Simei. Dia memang anggota keluarga Ma di Luo Sheng. 2000 tahun yang lalu, dia diatur untuk tinggal oleh keluarga Ma. Dia adalah penerus keluarga Ma. Setelah jiwanya dihidupkan kembali, Ma Simei segera memperoleh warisan dari keluarga Ma. Hari ini, dia mendengar bahwa bunga-bunga di Yancheng mekar dalam semalam, jadi tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Jadi dia datang untuk mencari akar bunga peri. Namun, apa yang tidak pernah dibayangkan Mas Mei adalah situasinya akan seperti ini malam ini. Audio milik HMPH, Software Channel. kalian juga adalah jiwa dari 2000 tahun yang lalu. Kalian harus tahu bahwa perintah Kaisar Qin yang disebut-sebut itu tidak ada sama sekali 2000 tahun kemudian. Namun, kalian benar-benar mempercayainya dan tidak hanya pergi ke Kunlun, tetapi juga bergabung dengan mereka. Mas Mei mendengus dan berkata, orang-orang yang telah mengalami era seni bela diri kuno yang makmur masih bersedia mematuhi perintah orang modern. Salah satu orang yang mengepung Mas Mei mencibir, tidak masalah apakah perintah Kaisar Qin itu nyata atau tidak. Kita hanya perlu saluran yang masuk akal untuk memasuki dunia. Tidak seperti Anda. Saya memperkirakan bahwa sebagian besar orang di sini adalah warga sipil yang tidak bersalah. Dalam hal ini, apa yang baru saja dikatakan gadis itu benar. Anda adalah kanker di antara para prajurit kuno. Mas Mei menanggapi dengan mendengus dingin. Sebagai perbandingan, tubuh yang dimilikinya adalah tubuh orang yang sedang sekarat, tetapi dia terlalu meremehkan untuk menjelaskannya. Pokoknya, aku, Mas Mei, tidak akan pernah menjadi anjing pelari milik orang lain seperti kalian. Mas Mei mengayunkan cambuk panjangnya dan berkata, moto leluhur keluarga Ma adalah keselamatan pertama. Perhatian Chu Chen juga tertuju pada pertempuran di sini. Lagi pula, ini adalah satu-satunya medan perang di mana orang-orang mengobrol sambil bertarung dengan sengit. Dia menyebut dirinya apa tadi? Chu Chen bertanya. Tuan muda ketiga. Liu Ruyan tersenyum. Mas Mei, Chu Chen bingung, belum apa? Liu Ruyan, saya mengucapkan selamat tahun baru, dan semoga beruntung. Wah, saat para prajurit kuno ditangkap satu persatu dan darah berceceran di tempat, situasi benar-benar berada di bawah kendali Erling Ling. Mas Mei sudah dikelilingi oleh 7 anggota tim 2000, dan dia perlahan tampak mulai berjuang. Chu Chen meletakkan cangkir teh di tangannya dan berjalan menuju Ludaxian. Lagi pula,
Dia tidak bisa sembarangan terhadap apa yang dikatakan saudara Feng kepadanya. Seorang prajurit dari zaman kuno, Chu Chen menatap Ludaxian. Tidak peduli dari mana kalian berasal, apakah dari zaman kuno atau dari masa depan, kalian berdiri di sini hari ini, di tanah Shenzhou, dan kalian harus mematuhi hukum dan peraturan kami. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Malam ini, akulah yang memiliki keputusan akhir di wilayah ini. Saat Ludaxian melihat Chu Chen berjalan keluar, cahaya kejam bersinar di kedalaman matanya. Jangan menahan diri, kipas lipat 7 warna, Ludaxian berteriak pelan, dan 2 keturunan gunung 7 kipas lainnya di sampingnya masing-masing memegang kipas lipat 7 warna di tangan mereka. Yaitu kipas lipat kuning, kipas lipat hijau, dan kipas lipat biru. Saat ketiga kipas lipat itu dibuka, cahaya Audio suci milik yang menyilaukan Softer menyambar Channel. Chu Chen. Ini yang kamu inginkan, datanglah dan dapatkan. Bab 1062 Keselamatan pertama. 3 warna kuning, hijau dan biru membentuk 3 panah cahaya berwarna di bawah langit malam dan tiba-tiba menyerbu ke arah Chu Chen. Chu Chen mengangkat alisnya sedikit, lalu melangkah maju dan menamparkan keras dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya bersinar dan seekor naga muncul, menangkal serangan 3 kipas lipat. Semua orang menoleh, dan mata mereka tak dapat menyembunyikan keterkejutan yang hebat. Liu Manman berkata dengan nada tinggi, "Ini adalah kekuatan telapak tangan Chu Chen." Dia mengatakan itu disebut kekuatan sihir penakluk naga, kata Liu Ruyan. Liu Qianqian bergumam, tidak heran bentuknya seperti 18 tapak penakluk naga. Di bawah tekanan kekuatan telapak tangan yang kuat, Ludaxian dan 2 orang lainnya diam-diam mengerang kesakitan. Mereka adalah keturunan dari 3 garis keturunan Gunung Qishan. Kekuatan mereka berada di puncak transformasi ilahi, dan hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke ranah kekuatan supernatural. Ketika mereka sudah memainkan semua kartunya dan mengeluarkan 3 kipas lipat 7 warna bersama-sama, mereka yakin bahwa mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan alam kekuatan dewa. Tanpa mereka sadari bahwa pada saat ini, mereka tidak mampu bertahan di bawah tekanan kekuatan telapak tangan Chu Chen. Kamu memintaku untuk mengambilnya. Chu Chen tidak sopan dan menggunakan telapak tangan naga pengembara abadi yang mengguncang bumi. Wah, Ludaxian dan 2 orang lainnya terpental pada saat yang sama, menyemburkan darah. 3 kipas lipat yang terbang di udara dipegang langsung di tangan Chu Chen menggunakan teknik telekinetik. Terima kasih. Melihat ini, dada Ludaxian bergetar, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya miring. Namun, yang tidak disangka-sangka adalah ketika tubuh Ludaxian dimiringkan seperti ini, dia malah terpental ke satu arah dan bergegas menuju pavilion dalam sekejap mata. Cahaya dingin yang amat ganas melintas di mata Ludaxian. Karena cara yang adil dan jujur tidak cukup untuk menghadapi Chu Chen, maka hanya ada satu cara yang tersisa. Tanpa diduga, dia mengendalikan 4 wanita di pavilion. 4 wanita ini masing-masing sangat cantik. Ludaxian tidak percaya bahwa Chu Chen tidak akan mengasihani mereka. Chu Chen menatap punggung Ludaxian dan mendesah, "Apakah kamu benar-benar berpikir wanita mudah diganggu?" Ledakan, Ludaxian yang baru saja menyerbu ke pavilion, terpental,
Dia meninggal di udara dan sudah berada di luar tembok ketika dia terjatuh. Desir, 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 semua mata tertuju ke pavilion. Dengan kaget, mereka bahkan tidak melihat dengan jelas siapa yang baru saja melakukan tindakan itu. Ludaxian baik-baik saja ketika dia pergi ke sana, tetapi ketika dia terbang keluar, dia hilang. Mengapa mencari kematian? Chu Chen mendesah. Sejak Ludaxian memilih untuk bergegas menuju pavilion, hukuman mati telah dijatuhkan padanya. Bahkan jika Liu Ruyan tidak membunuhnya, Chu Chen tidak akan memaafkannya. Ditatap oleh musuh yang tidak bermoral yang dapat menerobos ke alam kekuatan gaib setiap saat, orang-orang di sekitarnya mungkin berada dalam bahaya setiap saat. Liu Ruyan bertindak tegas dan membunuhnya secara langsung. Adegan ini juga mengejutkan seluruh penonton. Para prajurit kuno yang hadir berkumpul bersama dan menghitung jumlah mereka. Awalnya mereka hanya sedikit, namun kini sudah banyak yang tumbang, sehingga hanya tersisa 6 orang yang mampu bertarung, yaitu pewaris keluarga Ma Ximei, 2 orang pahlawan dari Hexian, biksu bertelanjang kaki, dan 2 orang lainnya. Ekspresi ke-6 orang itu sangat serius. Aku akan langsung memberitahumu. Akar bunga peri yang kau cari sudah ada di tanganku. Bahkan jika kau menggali sedalam 3 kaki di sini, kau tidak akan bisa menemukannya. Chu Chen berkata dengan tenang, hari ini, kalian berenam, menyerahlah dengan patuh. Jika kalian terus melawan, aku tidak dapat menjamin bahwa kecelakaan seperti di luar tembok tidak akan terjadi. Ke-6 orang itu saling memandang. Masmi menggenggam erat cambuk di tangannya. Kau hanya bermimpi. Kami adalah keluarga besar dan pasukan besar bahkan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kami takut padamu? Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Chu Chen memandang yang lain. Bisakah dia mewakili kalian? Wajah kedua orang yang masih belum memiliki nama itu berubah. Seolah-olah mereka merasakan kebencian yang mendalam dari kata-kata Chu Chen. Mereka secara tidak sadar bergerak ke samping untuk menciptakan jarak tertentu dan berkata, "Tidak, saya mengaku kalah. Keluarga Ma adalah keluarga besar, tetapi kami tidak. Tujuan kami malam ini hanya untuk menemukan akar bunga peri. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda." Yang satu lagi menyerah. Chu Chen memerintahkan anak buahnya untuk memborgol semua orang ini. Mereka melakukan kejahatan secara berkelompok, membobol rumah dan merampoknya, serta menginjak-injak bunga dan tanaman. Chu Chen mendengus, "Saya berharap ketika saya bangun besok, saya akan mendengar bahwa Anda secara aktif bekerja sama dalam penyelidikan 2000. Banyak prajurit di alam transformasi ilahi yang diborgol dan sangat berhati-hati, tidak berani bergerak. Meski ini adalah borgol yang dibuat khusus bagi seorang prajurit di alam transformasi ilahi, borgol ini akan mudah rusak jika tidak ditangani dengan hati-hati. Mereka tidak ingin disalahpahami sebagai orang yang melakukan perlawanan dan kemudian dibunuh di tempat. Xiao Yuer, pekerjaan interogasi mereka diserahkan kepadamu. Chu Chen berkata dengan tenang, periksa dengan jelas identitas masing-masing mayat, metode yang digunakan, dan informasi lainnya. Kalian dapat menggunakan kekuatan kalian untuk menyelidiki. Setelah penyelidikan selesai, bunuh mereka yang seharusnya dibunuh, penjarakan mereka yang seharusnya dipenjara, dan tangkap mereka yang seharusnya ditangkap. Chu Xiaoyu tertegun sejenak.
lalu mengangguk cepat, merasa gembira. Malam ini, ia menyaksikan pertempuran tahun 2000 dengan mata kepalanya sendiri. Baginya, invasi lebih dari 20 penguasa alam transformasi dewa yang kuat bisa menjadi bencana besar bagi kekuatan apapun. Namun jika menyangkut saudara Chen, masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah tanpa usaha apapun. Itulah manfaat menjadi kuat. Chu Xiaoyu mengepalkan tangannya erat-erat, sangat gembira. Pada saat yang sama, hatiku mulai ingin menjadi kuat. Tentu saja, Chu Chen tidak akan membiarkan Chu Xiaoyu menghadapi para prajurit kuno ini sendirian. Dia menginstruksikan anggota 2000 untuk tetap waspada setiap saat dan mengutamakan keselamatan Xiao Yuer. Nasib sekelompok prajurit kuno diatur hanya dalam beberapa kata. Kemudian, Chu Chen melihat keempat orang terakhir. Ketika mereka mendengar Chu Chen berkata, "Bunuh mereka yang seharusnya dibunuh," wajah beberapa orang berubah. Terutama biksu bertelanjang kaki dan 2 burung hantu Heshan. Mereka mengambil alih mayat-mayat itu melalui cara yang sangat kejam, dan akhirnya mengambil keputusan setelah memilih dan membunuh banyak orang. Bahkan jika mereka menyerah, Chu Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Biksu bertelanjang kaki itu tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, "Nyonya Ma benar. Kami tidak akan pernah menyerah. Jika kami ingin bertarung, kami akan bertarung sampai mati. Martabat kami, Heshan Suang Xiao, tidak ternilai harganya." Cahaya yang amat terang bersinar di mata Heshan Suang Xiao. Chu Chen tersenyum, dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. "Sepertinya kalian semua tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang pantas dibunuh dalam kasus ini." "Tunggu sebentar," sebuah suara terdengar jelas. Mata semua orang tertuju pada pewaris keluarga Ma Simei. Keluarga Ma memang keluarga besar, tapi itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Ma Simei melangkah keluar. Ketiga orang ini jelas-jelas penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Bagaimana mungkin aku, Ma Simei, bergaul dengan mereka? Aku, Ma Simei, menyerah. Ma Simei membungkuk Audio kepada Chu milik Chen dan Soccer berkata Channel. dalam hati bahwa leluhur keluarga Ma menjauhi urusan resmi dan keselamatan adalah prioritas utama. Jika diperlukan, yang pertama bisa ditinggalkan. Hal terpenting adalah keselamatan yang utama. Chu Chen juga tercengang. Pahlawan kuda wanita ini berubah sedikit terlalu cepat. Bersambung.